kayaknya melihat masker ini jadi jalan pembuka bang ya. Ya, Item lain kelihatannya juga banyak yang dikorup nih bang. nah saya nggak bisa berpendapat begitu. Oh, gitu. Artinya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sungguh momen yang berbahagia. Di sini sudah hadir Ketua DPRD Provinsi Banten. Saya langsung panggil dengan sapaan akrab aja bang ya. Siap. Bang Andra, karena kita pernah bincang-bincang, ternyata kita punya tongkrongan yang sama dulu di Pondok Pinang. Nggak nyangka ternyata tempat tongkrongan itu jadi satu memori juga buat kita berdua. Nah, di kesempatan ini bang, saya akan bincang-bincang mereview kembali tentang perjalanan anggaran COVID-19 di Provinsi Banten. Siap. Nah, kami sih berharap di sini dapat satu paparan yang clear lah, jernih, tentang bagaimana anggaran itu memang terserap untuk masyarakat, terutama pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat di masa pandemi, gitu loh bang. Siap bang ya? Siap. Oke bang, jadi Siap aja buat bangkisan. ini bang, supaya ngobrol lebih santai, mungkin nggak apa-apa kalau mau lepas masker bang. Oke, siap. Nggak apa-apa bang. Nah, pertanyaan awam yang pertama nih bang, yang saya ingin lontarkan pertama bang, sebetulnya jumlah anggaran untuk COVID-19 Provinsi Banten itu totalnya berapa sih bang? Oke. Oh, langsung. Dari Maisan. Soalnya gini, kalau bicara tentang anggaran COVID ya. Jadi COVID ini kan pertama kali itu kasus pertama kita itu kan di bulan Maret tahun 2020. Dan kemudian ditetapkan sebagai keadaan darurat, sehingga pemerintah pusat melalui kewenangannya mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Salah satunya adalah Perpu nomor 1 yang di situ memberi ruang kepada pemerintah baik pusat maupun daerah untuk melaksanakan proses anggaran tanpa melibatkan DPRD. Nah, hal itu sudah berjalan, dikenal di umum ya, disebutnya mungkin refocusing. Sudah terjadi di tahun 2020 itu 2 kali refocusing, dan kemudian di 2021 1 kali refocusing. Nah, keterlibatan DPRD dalam refocusing itu lebih kepada sifatnya pemberitahuan. Makanya sering DPRD itu mempertanyakan terkait dengan data. Tapi itu tadi, kewenangan kita hanya mempertanyakan dan melakukan pengawasan. Dan kemudian di kita ketemunya lagi itu terkait dengan pembahasan tentu di anggaran perubahan kalau tahun 2020. Nah, di 2021 kita ketemunya di pembahasan APBD, dan kemudian kita ketemu lagi di pembahasan perubahan. Jadi bicara tentang kewenangan DPRD atau DPR RI sekalipun sekarang memiliki keterbatasan terkait dengan penanganan COVID. Karena kesifat kedaruratan itu, kemudian muncul Perpu nomor 1 tersebut yang kemudian diundangkan, kalau saya nggak salah ini Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Besaran ya besar karena direfocusing semua kegiatan itu mengarah ke COVID. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan kita nanti itu klasifikasinya apa sih kebutuhan COVID itu? Apakah hanya urusan kesehatan? Apakah juga menyangkut urusan pendidikan? Tapi bang, kok ngomong-ngomong mau sih hak budgeting diambil eksekutif bang, itu kan hak penting prinsip di Dewan itu bang. Artinya menyerahkan sebegitu pasrah gitu loh bang. Jadi kalau dibilang pasrah ya, sebagai bagian dari proses bernegara, DPRD ini diatur tanggung jawabnya itu melalui Undang-Undang 23 ya tahun 2014. Jadi kedudukan kita sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Nah, walaupun faktanya ya kelihatannya nggak sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, lebih kepada stempel. Makanya saya bilang tadi, ketemunya kita tuh selalu di pembahasan anggaran. Siapa yang jadi stempel dan stempel? Nah, siapa yang jadi stempel itu masyarakat lah yang bisa menjawab. Nah, makanya dalam posisi sebagai ketua DPRD ini saya mencoba
saya mencoba ya, namanya mencoba, mendudukkan porsinya, mendudukkan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Makanya pengawasan, budgeting dan lain-lain itu, legislasi itu betul-betul kita maksimalkan bagaimana kita bisa berperan untuk masyarakat. Tadi kok mau sih gitu kan? Ya gimana Pak, dari pusatnya begitu, ya kan? Dan kita harus taat sebagai bagian dari pemerintah daerah, kita taat ke pemerintah pusat dengan aturan-aturannya. Bargaining apa Bang? Hak budgetingnya dicabut ini. Bang Ihsan bisa jawab lah itu ya. Bang Ihsan bisa jawab itu. Balik ke pertanyaan awal Bang. Siap. Totalnya berapa sih Bang? Buat saya buka data nih ya. Saya buka Bang. data ya. Mungkin bisa salah juga datanya ya kan. Tapi saya bisa gambarkan lah ya. Oke, sebentar. Mesti runut nih sepertinya. Saya berarti harus buka dari awal. Boleh Bang. Izin nih. Jadi kalau kita bicara tentang awal-awal gitu ya, itu kan ada belanja sewa penginapan, kan sempat rame itu. Atau biar masyarakat tahu Bang, totalnya berapa Bang keseluruhan? Langsung total ya? Iya Bang. Di refocusing pertama itu totalnya itu sekitar sebentar. Oke. Sampai dengan 15 November tahun 2020 ya, anggarannya itu sekitar 2 triliunan. 2 triliun. 2 triliunan. Ya itu salah satu yang terbesarnya itu adalah jaring pengaman sosial yang sempat kita keluarkan 2 kali ya di awal. 2 triliun total itu Bang ya? Ya, total sampai terkait dengan Covid. 2000 sampai dengan 15 November 2020 ya. Sampai dengan November 2020. Itu udah dikurangin dengan dana yang dimaling belum Bang? Ya. Jadi dalam terkait ini yang dimunculkan ya adalah 2 triliunan ya, 2 triliunan. Kemudian penyerapannya rupanya nggak maksimal juga. Apa maksud dari nggak maksimal ini Bang? Ya artinya anggaran yang sudah direfocusing tersebut tidak terserap 100%. Ya karena mungkin sifatnya refocusing, pelaksanaannya perencanaannya mungkin tidak matang, sehingga pada prakteknya nggak bisa terserap juga sepenuhnya gitu. Itu ke mana kembali Bang? Ke Silva atau? Iya, otomatis ke Silva. Nanti ketemunya di perubahan yang saya cerita tadi. Nah dari 2 triliun itu Bang, baru kita coba klasifikasi Bang. Ya. Apa saja itu Bang? Klasifikasi dari peruntukannya? Terbesar itu ada di BTT ya. Ada di Bantuan. BTT itu belanja tidak terduga. Ya di saving di sana lah ya. Jadi keperluannya ntar meluncurnya dari sana. Kalau keperluannya ada di Dinkes, nanti dia ada ini ke sana. Nah yang untuk masyarakat sendiri apa aja Bang ininya Bang, item anggaran? Jadi kalau bicara langsung yang melangsung ke masyarakat, semuanya pasti langsung ke masyarakat. Tapi kan yang dikenal masyarakat itu kan yang langsung berupa bantuan dan lain-lain, itu ada jaring pengaman sosial, pemberian bantuan sosial tunai kepada keluarga penerima manfaat. Itu ada sebesar dianggarkan 472 miliar. Kemudian realisasi sampai dengan 15 November itu separuhnya. Separuhnya Bang. Separuhnya terrealisasi sampai dengan 15 November. Bang, ada 2 pertanyaan nih Bang. Di masa pandemik ini kan masyarakat butuh sekali Bang. Betul. Kenapa bisa jadi Silva Bang? Kira-kira kesalahannya di mana itu? Nah itu yang saya bilang tadi, bahwa proses anggaran itu kan proses melalui perencanaan. Nah saat mereka melakukan refocusing itu, nah sasarannya mungkin tidak maksimal ya. Kemudian juga kan kekhawatiran dengan aturan. Ya apakah ini boleh, apakah itu tidak boleh, itu membuat mereka atau pelaksana, kita memahami pelaksana untuk sangat hati-hati. Dan hati-hati aja masih ada yang kena, yang abang bilang tadi gitu kan. Nah kemudian ada isu di masa pandemik di Maret 2020 itu Banten kan menggelontorkan 3 kali itu katanya jaring pengaman sosial. Ya untuk satu keluarga itu 600.000. 600.000. Itu baru 1 kali, yang 2-nya nggak ada katanya Bang. 2 kali. Iya baru 1 kali, yang 2-nya tuh hilang, nggak tahu kemana. 2 kali ada. Oh ya, 2 kali itu ada. Memang dianggarkan 2 kali, direncanakan 3 kali ya kan. Itu yang saya bilang tadi, anggarannya lumayan besar di situ, yang terserapnya baru separuh. Oh jadi dari rencana 3 kali terlaksana hanya 2 kali. Ya betul. Nah kemudian itu kan munculnya di tengah jalan kan, yang refocusing tadi, jaring pengaman sosial tadi. Satu lagi kemana Bang? Yang pertama sudah, yang keduanya kan di perubahan jalan. Memang dua secara dokumen hanya 2. Kalau isu sih kan saya nggak bisa komentarin kalau isu, ya kan. Kalau dokumennya 2. Oh dokumennya 2 Bang ya.
Nah, untuk menjamin bahwa ini tepat sasaran gitu loh Bang. Nah, kalau bicara tentang menjamin Controllingnya gimana nih, Bang? ya kan, karena dalam COVID ini begini Pak, data, kalau nggak salah tadi ditampilkan ke saya juga bahwa dari DPRD itu meminta transparansi data dari Dinsos terkait dengan keluarga penerima manfaat dan lain-lain. Mungkin awalnya orang itu tidak termasuk di dalam data tersebut. Lalu kejadian COVID dan lain-lain itu menyebabkan mereka terdampak. Nah, ini kan harus diperbaharui datanya. Dan data itu bukan Pemprov, bukan produknya Pemprov, tapi produknya kabupaten kota. Kabupaten kota. Ya, kabupaten kota. Dan kemudian program-program ini kan nggak boleh ganda juga. Yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat, kemudian sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota, tentu provinsi juga tidak bisa melakukan kepada yang sasaran yang sama, sehingga datanya itu bersumber dari pemerintah kabupaten kota yang belum menerima manfaat dari program-program yang ada. Oke Bang, balik ke data Bang. Selain BTT apa lagi Bang? Ya, pengadaan masker. Ya, nah, ini yang bermasalah nih Bang. Saya yakin pasti mau ditanya itu gitu kan. Makanya saya bilang pengadaan masker gitu kan. Ya, pengadaan masker, kemudian pengadaan disinfektan dan lain-lain ya, Abang terkait dengan COVID. Kayaknya melihat masker ini jadi jalan pembuka Bang ya. Item lain kelihatannya juga banyak yang dikorup nih Bang. Nah, saya nggak bisa berpendapat begitu. Artinya proses apalagi sekarang sedang ada di pengadilan ya. Dan saya pikir tidak elok untuk saya mengomentari atau berpendapat melebihi kewenangan daripada pengadilan. Namun di situ kan memang terlihat ada audit BPK mengatakan bahwa ada ketidakwajaran. Nah, bermula dari situ ya tentu pihak penegak hukum melakukan kajian-kajian. Tapi proses yang berjalan, Abang merasa sudah sesuai rasa keadilannya buat masyarakat belum Bang? Ya, saya nggak bisa menjawab bahwa apakah itu sudah sesuai atau belum sampai dengan ada keputusan yang inkrah ya. Nah, setelah putusan inkrah kita bisa berpendapat lah. Agar kita tidak mendahului. Soalnya masyarakat banyak berpendapat nih. Bu Kadis nggak kena katanya. Nah, itu pendapat abang kali itu. Karena masyarakat itu abang masyarakat, yang lain-lain juga masyarakat. Saya pikir sih kalau pendapat masyarakat itu sudah terwakili oleh tuntutan kali ya. Kita mudah-mudahan kita lihat, mudah-mudahan sih kalau saya sih berharap mudah-mudahan baik-baik saja semua. Cuma memang ini harus menjadi jawaban melalui keputusan pengadilan. Oke Bang. Nah kemudian Bang, tingkat controlling pada data. Kalau pada aspek lapangan gimana Bang metode yang ditempuh oleh Dewan? Oke, kalau kita kan berawal pasti dari data, karena kan kita teknis kita nggak lihat, apalagi kan JPS itu kan melalui rekening ya, bukan tunai ya kan. Nah, menjadi masalah kalau itu melalui tunai. Jadi data yang kita perlukan itulah yang kita selalu minta, itu datanya, perbaharuan datanya dan lain-lain, karena bersumber dari angkanya ketemu jumlah sekian itu kan perhitungan berapa jumlah KPM-nya di situ. Nah, sampai hari ini saya rasa bukan hanya Provinsi Banten, hampir semua provinsi kita punya kendala atau punya masalah. Bahkan barusan di Departemen Sosial itu kalau nggak salah sempat marah-marah itu ke gabungan bank BUMN ya, yang mereka memblokir dulu ya rekening daripada penerima manfaat. Nah, rupanya memang rekening itu diblokir karena memang ada permintaan untuk mensinkronkan data dulu. Jadi data ini sama, bukan hanya masalah COVID, pemilu dan lain-lain selalu itu data-data bermasalah di data Bang. Selalu bermasalah di data. Nah, kita selalu berupaya bagaimana pemerintah Provinsi Banten bisa berkoordinasi dengan kabupaten kota. Kita benar-benar bisa mempunyai satu data yang valid sehingga setiap program yang ada di pemerintah Provinsi Banten itu bisa dinikmati, bisa dirasakan oleh orang yang berhak. Karena hari ini nggak kelihatan kan. Seakan-akan contoh vaksin itu kan dari pemerintah Provinsi Banten datangnya kan ke Pemprov, dari pemerintah pusat datangnya ke Pemprov, dilaksanakan di masing-masing kabupaten kota. Seakan-akan peran provinsi nggak kelihatan di situ, padahal kan kita bagian perwakilan daripada pemerintah pusat. Hal yang berbeda memang dengan pemerintah kabupaten kota, kurang lebih begitulah Bang. Kalau isu nakes benar Bang, Pemprov masih utang. Nakesnya masih terlantar benar? Sudah terjawab kan, artinya sudah dibayarkan ya. Sudah dibayarkan ya. Nah, pemerintah pusat juga berhutang gitu kan. Nah, kemudian Bang, kalau pertanyaannya umum nih Bang, pertanyaan Abang melihat Pemprov ini sudah on the track atau belum dalam penanganan COVID? Oke, kalau kita bicara tentang on the track, standar kita mana dulu? Kalau bicara standar vaksin katakan, hari ini vaksin kita baru mencapai level 30-an% ke atas gitu ya. Sedangkan Provinsi DKI itu sudah hampir
seluruh masyarakatnya divaksin. Nah, kalau melihat kacamata seperti itu, ya kita seperti tidak on the track. Tapi ternyata pemerintah Provinsi Banten juga memiliki kendala-kendala, distribusi vaksin dan lain-lain, itu menjadi sebuah kendala juga. Koordinasi juga berbeda. Kalau pemerintah Provinsi Banten dengan pemerintah, saya contohkan DKI lah, mereka kabupaten kotanya hanya administratif. Kalau di Provinsi Banten kan kabupaten kotanya daerah otonom, sehingga koordinasi itu harus dimaksimalkan. On the track atau tidaknya, DPRD melihatnya sejauh ini ya belum maksimal, dan itu harus bersama-sama kita maksimalkan. Siapa sih yang dalam kondisi pandemi seperti ini belum punya pengalaman menghadapi pandemi? Seorang Wahidin Halim yang punya pengalaman luar biasa sebagai wali kota di kota Tangerang, yang menghadapi COVID juga gagap juga. Nilainya berapa Bang kalau Bang harus nilai? Kasih poin berapa? 1 sampai 10? Saya kasih 8 lah. Tinggi banget Bang. Ukuran saya. Ya kan, kalau ukuran abang pasti bisa dikasih 5 kan gitu. Abang kan nanya ke saya gitu kan. Oke, Bang. Kalau saya nanya ke abang berapa? Kalau saya nanya ke abang berapa? 5,5 lah Nah, Bang. berarti saya agak lewat dikit. Ya itu kan lebih kepada kita melihatnya dari kacamata kita. Tapi yang harapan saya terbesar adalah bagaimana benar-benar program yang dimiliki oleh pemerintah itu betul-betul bisa dinikmati oleh masyarakat dan menyelesaikan permasalahan masyarakat dengan keterbatasan-keterbatasan yang kita miliki. Jadi kalau keterbatasan yang kita miliki kita jadikan alasan untuk tidak maksimal melayani masyarakat, itu memang sebuah kesalahan. Betul. Bang, untuk refocusing Bang, Oke. seberapa efektif itu terserap untuk masyarakat? Ya tadi saya sampaikan tadi di November itu di 2020 itu refocusing itu kan besar sekali. Tapi rupanya juga kan nggak terserap maksimal. Ya kan? Nggak terserap maksimal karena dampak dari refocusing itu bukan hanya sekedar merealokasi anggaran ya atau kebutuhan atau belanja, tapi juga berpengaruh terhadap pendapatan. Tapi Ya kan? Jadi efektif atau tidak ya kan? Saya rasa hari ini ya sejauh ini gitu maksimal tidak maksimal dimanapun tempat, karena kan sumber pendapatan kita tergerus habis. Orang nggak bisa datang ke Samsat untuk bayar STNK, jangankan untuk datang, untuk punya uang buat beli makan aja mereka terbatas. Sehingga hari ini saja kalau saya tidak salah, mohon dikoreksi nanti, itu kita punya tunggakan itu sampai 4 triliun orang belum bayar STNK, bayar pajak kendaraan bermotor kita yang sebelumnya. Itu yang terjadi hari ini. Gitu Bang ya. Nah Bang, kalau belum maksimal ini kan artinya penderitaan masyarakat kualitasnya meningkat Bang. Ya otomatis Pak ya. Kita juga kan menderita ukuran kita ya kan. Tapi saat kita melihat ke bawah ya rupanya ternyata masyarakat itu sangat menderita hari ini. Artinya saat PPKM diberlakukan hampir ada keputusasaan gitu. Tapi pemerintah pusat berusaha terus dan pemerintah daerah juga bekerja sama dengan semua pihak. Alhamdulillah kita bisa melewati satu fase di mana kita kena gelombang kedua varian Delta. Dan kita nggak bisa bandingkan sama negara, maksudnya kita nggak bisa bandingkan dengan kejadian-kejadian sebelum-sebelumnya. Spanish flu terlalu jauh kalau kita mengcompare ke Spanish flu gitu kan. Nah kondisi sekarang ini memang membuat semua orang, ya saya sebagai pelaku di DPRD itu ya bukan saya sebut serba salah, tapi kitanya juga belajar juga, iya. Makanya masukan dari masyarakat dan lain-lain itu menjadi sebuah sumber informasi bagi kita melihat dari perspektif yang berbeda gitu. Dan saya melihatnya ya kondisi masyarakat hari ini ya sangat memprihatinkan, jumlah pengangguran bertambah, jumlah orang miskin bertambah, dan kemudian kemampuan keuangan daerah untuk memaksimalkan kebutuhan masyarakat juga rendah, dan kemudian juga upaya-upaya pemulihan ekonomi juga belum tentu seiring dengan pandangan masyarakat atau perspektif masyarakat. Oke Bang. Nah kemudian di akhir 2020 Bang, menjelang penganggaran kembali di struktur APBD di 2021. Oh 2021, oke. Beberapa media menyorot bahwa kemudian struktur ini juga belum mencerminkan keberpihakan lah gitu ya. Terutama pada persoalan COVID. Komentar Abang? Oke, permasalahan COVID itu kan ada yang kolaborasi antara pemerintah pusat, kabupaten dan provinsi itu kemudian berubahlah temanya. Yang tadinya temanya itu adalah tema pemerintah pusat itu terkait dengan tema penganggaran tahun 2021 itu adalah salah satunya adalah meningkatkan infrastruktur dan lain-lain.
Kemudian di perubahannya ada perubahan tema, perubahan tema yang luar biasa, di mana di sini adalah bagaimana memaksimalkan pemulihan ekonomi nasional. Nah, perubahan tema tersebut tentu juga mempengaruhi juga program-program yang ada. Nah, hari ini contohnya dana kita, dana dari DAU itu 8% itu harus untuk COVID. Nah, memang saya melihat memang jumlah yang mampu dianggarkan untuk bantuan-bantuan yang lain, bantuan-bantuan kepada masyarakat itu ya kemampuannya memang yang sangat terbatas gitu. Dan tentu program yang sudah berjalan dari pemerintah pusat dan lain-lain itu ya mesti kita kawal agar ya maksimal. Seperti yang saya bilang tadi, datanya itu kan datangnya bukan dari pemerintah provinsi, tapi kan datanya dari pemerintah. Dan alhamdulillah program-program yang rutin itu kan berjalan. Bang, idealnya Bang di masa pandemi dengan tekanan pada kepentingan keberpihakan pada masyarakat. Sebetulnya apa saja sih yang harusnya masyarakat terima dari pemerintah di masa pandemi ini? Ya kalau saya ngelihatnya gini, maunya saya gitu. Kalau mencontoh Jerman katakan begitu, pengangguran dibayar, ya. Terus perusahaan yang tidak mampu membayar gaji segala macam, mereka berikan bantuan dan pinjaman. Tapi kan saya melihatnya Jerman, ini Indonesia, dan ini Banten. Umur kita 20 tahun dihadapi dalam situasi begini, APBD kita yang tadinya sudah mencapai 16 triliun, tiba-tiba harus drop 4 triliun, sampai memanfaatkan pinjaman dan kemudian batal pinjaman. Itu dalam konsep perencanaan kita udah agak berkendala lah gitu. Jadi saya melihatnya belum kita mencapai jangankan ideal lah ya, mendekati ideal juga belum. Tapi inilah upaya maksimal yang bisa dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten dan DPRD dalam posisi ini terus mendorong supaya bisa lebih maksimal lagi untuk pelayanan kepada masyarakatnya. Soalnya gini Bang, ada kesan seperti pembatalan jam sosratu Bang. Untuk masyarakat di masa pandemi. Ini kan PT SMI menjadi kambing hitam nih Bang. Pinjamannya jadi kambing hitam. Kemudian persoalan ketidakmampuannya juga dikambing hitamkan pada akhirnya. Artinya Abang setuju nggak kalau kemudian saya katakan sebetulnya pengelolaan dana ini tidak efektif, tidak efisien. Lebih dalam saya ingin bilang Bang, jangan-jangan pengelolaan COVID ini sebetulnya diam-diam memang merembes bukan ke masyarakat nih Bang. Gitu ya? Iya, artinya rekonstruksi yang terjadi itu pada akhirnya kembali kepada kelompok-kelompok usaha tertentu gitu loh Bang. Oh gitu. Contoh misalkan, bagaimana Abang berpendapat ketika di masa pandemi masyarakat butuh obat, butuh bantuan makanan, yang didirikan gedung olahraga Bang. Nah gimana tuh Bang? Kalau ini saya ngelihatnya gini, apakah masyarakat tidak mendapatkan obat? Apakah masyarakat tidak mendapatkan pelayanan kesehatan? Kalau bicara tentang apakah 100% masyarakat kita sudah terlayani, mungkin kita tidak bisa menjawab ya. Tapi kita bisa melihat bagaimana rumah sakit daerah yang ada di Provinsi Banten, khususnya RSUD Banten, itu saat mendapat gelombang COVID yang kedua, ya. Pemprov atau Dinkes mampu menangani, bahkan menurunkan, dan kita harus akui juga itu prestasi bahwa itu mereka mampu menurunkan. Tentu itu menggunakan biaya. Nah, lalu korelasinya dengan jam sosratu katakan tadi. Jam sosratu itu kan anggaran yang sudah dianggarkan 50 itu tetap berjalan program jam sosratu, cuma penerima manfaat itu diharapkan jangan ganda juga sehingga data tadi. Makanya tetap anggaran tetap ada di BTT. Ya, tetap ada di BTT dan jam sosratunya tetap jalan. Cuman anggarannya memang tidak sebesar yang sebelumnya, tapi manfaatnya tetap bisa diterima oleh KPM, oleh kelompok keluarga penerima manfaat. Nah, lalu kok masih tetap membangun gitu kan, membangun sport center, katakan begitu, rumah sakit 8 lantai. Nah ini kan sebuah kesepakatan bersama antara penyelenggara pemerintahan daerah yaitu gubernur dan DPRD pada tahun 2018 kalau saya nggak salah. Itu ada Perda Pembangunan Tahun Jamak atau Percepatan Pembangunan Infrastruktur yang kemudian menjadi komitmen bersama dan kemudian dibangun dan kemudian sudah berjalan.
Ya, persentase pengerjaannya juga sudah hampir selesai lah, katakan begitu. Dan kemudian kalau tidak kita teruskan, tentu ini menjadi sebuah persoalan. Menjadi sebuah persoalan, pertama mangkrak, tidak bisa dimanfaatkan. Akhirnya uang yang sudah terlanjur kita keluarkan itu akan bisa menjadi sia-sia. Bukan karena citra pencapaian RPJMD Bang ya? Kalau Atau janji citra, politik? ya saya gini, DPRD melihatnya begini ya. Kalau DPRD melihatnya, kan saya nggak bisa, paradigma kan boleh saja ya berbeda-beda. Kalau sama berarti kan bukan paradigma namanya, pasti kan berbeda-beda. Ini hasil kuliah tempat abang nih Bang, gitu kan. Jadi saya ngelihatnya duduknya saya di DPRD. Saat saya duduk di DPRD, ada sebuah perda. Perda itu peraturan daerah yang produknya juga dari DPRD. Dan kemudian ada sebuah kesepakatan ya untuk membangun, bukan hanya sekedar membangun sport center, tapi juga membangun rumah sakit. Rumah sakit kan bukan sekedar pencitraan. Bagaimana rumah sakit kita penuh dan lain-lain. Dan kemudian itu kan bukan perencanaan tiba-tiba. Perencanaan yang memang sudah lama-lama, jauh-jauh hari di apa namanya, di kita memang sudah dipersiapkan. Nah, saya pikir ini, kalau saya melihatnya ya, bukan sekedar pencitraan. Bahwa kemudian seorang kepala daerah ya ingin menorehkan sebuah prestasi atau sebuah keberhasilan dalam kesulitan seperti ini, ya saya pikir sah-sah saja. Ya tinggal masyarakat nanti yang menilai. Nah di situ nanti barulah perspektifnya seperti apa gitu. Jadi saya dalam posisi DPR menganggap bahwa ya ini harus dimaksimalkan, namun ada tahapan-tahapan yang harus kita penuhi agar ini tidak cacat di permasalahan hukum. Itu kurang lebih. Nah kemudian Bang, ke depan ini Bang, estimasi para epidemiolog mengatakan COVID ini kan masih lama. Apalagi kemudian Presiden Jokowi ingin memperpanjang COVID ini sampai 2027 Bang. Pak Jokowi pengen memperpanjang COVID. Artinya periode Diperkira. kekuasaan. Oh, periode kekuasaan. Periode kekuasaan ini diperpanjang kan gitu dengan alasan COVID Bang. Maka kita yeah. singkat menjadi sebuah logika bahwa COVID ingin diperpanjang. Oke. Nah kemudian, tapi inti pertanyaannya gini Bang. Inti pertanyaannya ke depan Bang, mengestimasi waktu COVID yang tidak diperkirakan masih lama. Perubahan apa yang signifikan yang kira-kira memang bisa mendapat sebuah respon positif dari pembelajaran setahun kemarin Bang? Artinya apa sih yang dipersiapkan sebetulnya oleh Pemprov ke depan? Nah ini Bang, ini juga kita butuh masukan ya, dengan kondisi COVID beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu, saat kita perkirakan COVID sudah melandai, lalu tiba-tiba kita mendapat gelombang kedua, itu kita nyaris lumpuh Bang. Sedangkan pembangunan tidak boleh berhenti, dan kemudian melayani masyarakat juga tidak boleh berhenti, sehingga masyarakat dikekang lah, katakan ya, dikekang dengan pembatasan, dan pembatasan sebelumnya ternyata rupanya tidak efektif, ya kan, tidak efektif. Dan kemudian belakangan ditetapkanlah PPKM mikro, levelnya dibagi, level 4, level 3, level 2 dan level 1. Dan upaya tersebut mengakibatkan di satu sisi dari sisi kesehatannya memang menurun, tapi dari sisi ekonomi ya kita mengalami perlambatan. Dan dari Pemprov atau pemerintah Provinsi Banten atau pemerintah kabupaten kota yang ada di Banten yang mengandalkan PAD-nya bersumber dari ya retribusi dan pajak, ya ini sangat berpengaruh. Nah saya belum punya bayangan kalau ini berlanjut gitu kan. Kalau ini berlanjut, tapi satu harapan saya, bila mana ini berlanjut, ya kita tentu harus mampu menyesuaikan diri dari sisi penganggaran, gaya kepemimpinan dan lain-lain, agar penanganan pandemi COVID itu betul-betul bisa kita atasi. Media ini di Banten Bang, Ya. rata-rata kalau saya hitung Bang, ini kan saya yang hitung sendiri Bang, belum pada menghitung dengan metodologi. Iya. Tapi kemudian bisa dibilang selama 7 hari dalam seminggu itu 2 atau 4 hari beritanya selalu negatif Bang. Tentang COVID. Artinya media saya perhatikan Bang, tidak ada tidak memberikan respon positif bahwa kemudian ada sesuatu yang dianggap berhasil dalam penanganan pandemi ini Bang. Ya.
gitu, baik pada sisi pencegahan, kemudian penanganan, sampai pada persoalan bagaimana Pemprov harus bersikap dalam memberikan bantuan pada masyarakat, gitu loh Bang. Nah, Abang menganggap ini sebetulnya suatu yang memang terjadi, realitas yang begitu, atau Kalau media saya sih yang ngeliatnya salah? gini, saya nggak bilang media salah. Memang fungsinya media seperti itu. Kalau selalu berita positif, berarti advertorial namanya. Oh gitu Bang. Ya kan? Kalau saya ngelihatnya gitu. Berarti realitas, Bang, ya? Realitas. Kalau kita bicara tentang bahwa ada yang positif, ada yang negatif, mana yang mau diangkat, itu kan pilihan. Ya kan? Kalau kayak saya contohnya, saya dulu senang tuh baca-baca berita negatif karena saya posisinya partai saya posisinya adanya di seberang gitu kan. Nah, saat partai saya ada, saya nggak senang baca itu, dan itu kan pilihan. Itu kan pilihan. Begitu juga dengan kawan-kawan yang ingin memberitakan. Tapi saya juga baca banyak yang positif juga, Oh, gitu, Bang. Salah kali kita Kalau bedanya. 2-4 hari kan positifnya, sisanya 2 hari. Iya, masih ada kan, Bang? Masih ada kan? Masih ada. Kalau Abang bilang 7 hari gitu kan, masih ada, Bang. Artinya saya masih melihat kawan-kawan baik yang memberitakan positif maupun negatif itu adalah dalam upaya ingin memperjuangkan atau memerankan fungsi mereka atau fungsi kita bersama untuk bisa lebih maksimal. Oke. Kalau seandainya semuanya positif, puja-puji, waduh Bang, sandung terus kita ntar, ya kan? Jadi saya menganggap positif lah, saya menganggap positif karena kalau nggak ada kayak gitu Bang, kalau telinga kita nggak pernah panas gitu, jadi kita ntar budak. Tapi kalau ada begitu tuh kita diingatkan lah, diingatkan, dan itu menjadi catatan. Bahkan di DPRD salah satu sumber kita itu adalah pemberitaan. Oke, siap. Ya. COVID bukan suatu masalah yang sederhana. Ini bisa menyangkut soal kesehatan, juga soal ekonomi, bahkan juga soal mental. Jadi dalam posisi pandemi COVID, pemerintahan, DPRD, kemudian pengamat, kemudian wartawan, kita semua menghadapi hal-hal baru. Ya, saya berharap mudah-mudahan kita segera bisa mengantisipasi dan kemudian bisa membangun hal-hal yang positif buat Banten, baik itu dari sisi penyelenggara pemerintahannya, DPRD dan gubernur, dan kemudian harapan saya yang pasti adalah hak rakyat harus dijaga. Oke. Terima kasih banyak Bang Andra. Jangan kapok untuk diskusi dengan Siap. Terima kasih kami. juga Bang Ihsan. Insya Allah ke depan kita undang lagi. Siap Bang Ihsan. Sebagai sebuah kontrol yang Positif ya. Positif yang bisa langsung disaksikan oleh masyarakat. Terima kasih. Terima kasih sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.